Ini ada banyak komentar tentang perang Rusia dan Ukraina. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surat 30. Ini ada banyak komentar tentang perang Rusia dan Ukraina. Ada perang Rusia dan Ukraina, kalian seneng nggak? Hah? Seneng nggak? Coba yang sini, seneng nggak ada perang? Enggak. Yang sini, seneng nggak ada perang? Enggak. Yang sono? Nggak seneng perang rupanya ya. Dalam surat Ar-Rum apa itu? Pertama, artinya bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Ada notnya nggak? Baca ayatnya dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, terdekat ke negeri Arab yaitu Suriah dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi Timur. Bangsa Romawi pada saat ayat ini diturunkan ialah suatu bangsa yang beragama Nasrani dan memiliki kitab suci, sedang bangsa Persia beragama Majusi, menyembah api dan berhala. Kedua bangsa ini berperang. Saat tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan penuh gembira karena berpihak pada musyrikin Persia. Sedang kaum muslimin berduka cita. Lalu turunlah ayat ini dan ayat berikutnya menerangkan bahwa bangsa Romawi setelah kekalahan itu akan menang dalam masa beberapa tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun setelahnya menanglah bangsa Romawi dan kalahlah bangsa Persia. Dengan kejadian ini nyatalah kebenaran Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah. Itu tafsir di Al-Quran. Ada pro dan kontra. Senang perang nggak? Nah, yang tua yang jawab. Perang itu sunnatullah, pasti terjadi. Kapan perang yang pertama terjadi? Di dalam Al-Quran disebut cerita tentang bagaimana Talut menaklukkan Jalut. Baca Quran, makanya baca Quran. Jadi apa saja permasalahan kita ini ada di Al-Quran. Ya. Harus mau perang. Wah, ini ajaran radikal nih, ya kan? Bahasa orang dulu kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bener nggak? Coba anak-anak, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, benar apa tidak? Benar apa tidak? Sini. Hah? Bukan, kalau ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri, biar ditampar lagi, benar gitu? Woi.
Jangan diajarin baca melulu, diajarin berantem perlu. Guru, wah itu yayasan kok nyuruh guru ngajarin berantem ya. Iya, yang namanya zaharul fasad fil bari itu ada ya, wal bahr itu terus ada, kerusakan di muka bumi ini terus ada, dan itu perlu disikapi. Apa sikapnya ya? Sikapnya kita itu untuk memperbaiki. Nah, memperbaiki itu tidak mungkin kalau tidak melalui peperangan. Cuma perangnya dalam Islam adalah perang untuk menegakkan kebenaran. Nah, di luar Islam ada perang di antara orang-orang kafir itu. Nah, ini contohnya dalam surat Ar-Rum. Nah, sekarang nih ada umat Islam yang dukung Rusia, ada yang dukung Ukraina, ada yang ngapain dukung setan semua. Ya hak-hak dia lah, perasaan. Bola aja yang cuma ditenang-tenang sana ente dukung kok. Bola apa itu hebatnya itu? Jam 3 malam lo tunggu lo. Mana nih? Grup apa? Manchester. Manchester United kalah sama apa? Itu cuma nendang bola yang cuma bulat begitu, dibawa ke sana bolak-balik, lari sana lari sini, ya kan, di coupling yang segitu-gitunya itu aja. Wah, sedunia orang pada nonton. Itulah manusia. Berantemnya lagi. Kan ada berantemnya lagi, ada tawurannya lagi, ya, saling dukung mendukung. Perang ini sudah otomatis, naluri manusiawinya itu akan saling dukung mendukung, kontra dan pro dan kontra. Nah, jadi tidak bisa kita menafikan, jangan ikut-ikutan. Ya, itu boleh juga, jangan ikut-ikutan. Tapi yang ikut-ikutan, ya boleh juga. Yang nggak ikut-ikutan, boleh juga. Kan? Yang pro sini dan pro sana, boleh juga. Tetapi di sana itu ada namanya apa? Dibilang wala ya bukan, tapi ya kecenderungan. Nah, kecenderungan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Persia itu orang menyembah api, musyrik. Kayak kita sekarang tuh bangsa India lah begitu. Nah, orang Romawi ini orang Nasrani. Jadi ada kecenderungan itu kafir banget itu, banget. Ini kafir agak. Jadi ada kecenderungan. Kan? Itu memang nggak sholat, tapi nggak sholatnya itu nggak ganggu Islam. Itu udah nggak sholat, ganggu Islam lagi. Kira-kira senengan yang mana? Nggak senang dua-duanya, ya salah lah, ya kan? Harus ada memilih salah satu. Nah, ini orang Islam pada waktu zaman Nabi itu ada perang antara Persia dan Romawi. Orang Islam itu kan cenderung kepada Romawi. Kenapa kepada Romawi? Karena Persia itu musuh juga bagi orang Islam. Jadi ada yang memusuhi musuhnya, itu kesempatan. Ya. Raja Persia pada waktu itu menjadi sasaran musuhnya orang Islam, cuma belum. Tapi pernah Rasulullah mengirim surat kepada Raja Persia, itu utusannya dibunuh. Ya, utusannya dibunuh. Maka, setan itu, musuh kita itu. Perang dengan Romawi. Jadi tatkala perang dengan Romawi, diambil tuh, syukur lu perang. Tapi Romawi kalah. Orang-orang musyrik Mekah bangga dia mengelulukan tuh kan. Nah, karena waktu itu adidaya itu superpower itu dua negara, Romawi dan Persia. Nah, di dunia sekarang ini Amerika dan Rusia. Walaupun Rusia itu sudah dinilai agak kalah dengan Amerika. Nah, perang Ukraina dan Rusia dilatar belakangi oleh berbagai macam kepentingan. Tapi ada latar belakang yang harus punya menjadi sense of responsibilitas positif buat kita.
Di antaranya sekarang ini, dulu Rusia memang menyerang Afghanistan. Kemudian, nah, jadi kalau dunia politik itu ada bahasa apa? Tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Nah, itulah dunia politik. Tapi kenyataan itu harus diterima oleh kita. Nah, ini khususnya orang-orang di PTDI. Jadi ambil sedikit, walaupun sedikit, ada yang bermanfaat untuk Islam, kan? Itu lebih harus didukung daripada orang yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk Islam, kan? Ya, nah, ini yang perlu diingat oleh kita. Nah, Rusia sekarang ini menjadi negara yang insya Allah sudah 15 juta lebih, ya, penduduk muslimnya, ya, dan penduduk muslimnya itu terus bertambah, kemudian mendapat jaminan keselamatan dari pemerintahannya. Nah, berarti ada unsur-unsur yang bagus. Nah, sementara Ukraina, nah, itu berkelompok kepada orang-orang yang anti-Islam, gitu. Anti-Islam, gerakan mereka itu mengarah kepada anti-Islam. Nah, maka dari itu ada orang yang sekarang membela Rusia, itu menurut saya itu bagus. Orang cuma membela perasaan kok, wih, hebat tuh, ya. Nah, juga sekarang tentara Ceknya mendukung Rusia dan lain sebagainya. Ya sudah, kan? Terus apa fadilahnya, kepentingannya untuk Islam? Setidak-tidaknya, kan? Atau program-program orang-orang kafir yang anti-Islam tercekal pada kesempatan-kesempatan, ya kan? Mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, syukur-syukur antara orang kafir dengan orang kafir mereka berantem sendiri, ya kan? Tapi kita tidak boleh lalai, orang Islam konsolidasi untuk membangun kekuatan mengarah kepada sistem pemerintahan yang dimiliki oleh umat Islam. Tapi ini tidak boleh tidak direspon, sebab ada yang bertanya sama saya, ini gimana nih sikap kita nih? Oh ya, kita berdoa supaya apa? Supaya kepentingan umat Islam atau kejayaan Islam ke depan tidak terganggu dengan tingkah laku dan pola orang-orang kafir. Nah, di zaman itu waktu Romawi kalah, ya, waktu Romawi kalah ini orang-orang Muslim itu sedih. Waduh, gimana ya? Berarti Rusia ini apa, Persia ini berarti punya potensi dia nanti, ya, mengancam kita. Nah, ini dalam keterangan kemarin ini orang-orang Islam yang tinggal di Ukraina itu dianiaya oleh pemerintah Ukraina dan dia warga negara Rusia, ada dalam beritanya begitu. Kemudian pemerintah Rusia sudah memberikan laporan, teguran berkali-kali tapi tidak diindahkan. Nah, ini juga di zaman Nabi itu demikian, ya. Orang-orang Persia itu mengintimidasi orang-orang Islam, ya. Maka tatkala Romawi kalah oleh Persia, sedih umat Islam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya tadi surat Ar-Rum bahwa bangsa Romawi sekarang dikalahkan, nanti insya Allah akan Allah menangkan. Dan itu kemudian terbukti, kan? Romawi kemudian mengalahkan Persia, kan? Dan itulah. Tapi di dalam Al-Quran ini, ya, mengindikasikan contoh bahwa benarlah Rasulullah SAW dengan sabdanya. Rasulullah menghibur warganya, menghibur masyarakat Islam. Udah tenang aja, nanti suatu saat dia kalah, dia dibalas itu sama Romawi. Nah, ini Rasulullah. Nah, sabda Rasulullah itu dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian terbukti setelah beberapa tahun kemudian, ya, Persia dikalahkan untuk selamanya oleh Romawi, dan kemudian di zaman Khalifah Umar ibn Khattab Rusia direbut kekuasaannya oleh Khalifah Umar ibn Khattab, kan? Nah, cuma kalau waktu itu, ya, orang Islam memang bergerak, ya, orang Islam bergerak. Nah, kalau sekarang umat Islam ini kayaknya kok kurang, ya.
Nah, jihad itu, perang itu bagian daripada syariat, kan? Jadi setelah Islam ini nanti suatu saat umpamanya berkembang dalam satu daerah, itu ada gerakan yang namanya invasi, ya. Cuma di dalam Islam invasinya itu dengan dakwah. Tatkala dakwah dihalang-halangi, baru mereka melakukan gerakan namanya gerakan membela dakwah. Nah, membela dakwah atau membela kepentingan Islam, tetap itu namanya jihad fisabilillah. Nah, ini tidak boleh tidak umat Islam, kan? Makanya orang PTDI ini, ya kan, kita di sini ini apa saja harus dicondongkan, dicenderungkan, diwalakan kepada izul Islam wal muslimin. Ada nggak di situ karakteristik untuk mengangkat karisma orang Islam, karisma agama Islam, karisma umat Islam, kan? Jadi apapun permasalahannya, kalau di situ berpotensi mengangkat karisma Islam dan umat Islam, kita cenderung di situ. Tapi kalau di situ ada cenderung untuk menghinakan karisma Islam dan umat Islam, kita anti di situ.